Kita mulai. Ya, kita mulai dengan pembahasan OSK tahun 2021 nomor 3 ya. Nah, 2 peluru ditembakkan secara bersamaan dengan kecepatan awal yang sama dari ketinggian 25 meter ya. Peluru pertama dengan sudut alfa terhadap horizontal, sedang peluru kedua bersudut awal 180, awas ini, terhadap peluru pertama. Jadi saling berungkur-ungkuran ya. Nah, nilai cos tetanya segitu. Kira-kira saya bikin sumbunya. Nah, kira-kira cosnya 0,6. Ya, jadi agak ke atas kalau tidak salah ya. Jadi dia V0-nya. Nah, ini V0 ya. Cosnya 0,6. Agak pantas ini ya. Peluru kedua melawan di sini. Dengan panjang vektor yang sama ya. Nah, maka perkiraan ini tingginya di sini tanahnya saya gambar dulu. Ya, geraknya dia akan nah, begini yang ke bawah. Wow, gambarnya anggap bagus lah. Nah, ini dia Prof Hadi kalau pakai gini kita gambarnya kebesaran gitu, kita kecilin. Jadi, nah, ya kayak gini. Terus pertanyaannya, ketika sudah sampai di tanah itu, jarak mereka berapa? Pertama, siswa harus dipahami dulu seperti ini. Jadi, nanti D ini berapa kira-kira? Mungkin bisa dibagi menjadi D1, yang ke bawah D2. Nah, kita tekankan ke siswa bahwa gerak parabola itu adalah sambil bergerak horizontal GLB, sambil bergerak vertikal GLBB. That's all. Mau sampai soal gerak parabola IFO internasional pun pegangannya memang itu. Ya, jadi, nah ini ada beberapa cara ya. Kalau kita sabar kepada siswa, siswa dipancing dulu dengan prolog soal. Nah, gini. Jadi dari ketinggian 25 dari tanah. Jadi nanti V0-nya itu kan 25 ya. 25. V0Y-nya sinusnya berarti 20. Dipancing dengan soal ini. Nah, saya punya peluru ditembakkan ke atas dengan V0 sama dengan 20. Kemudian ketinggiannya adalah 25. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan agar dia sampai tanah gitu ya. Seharusnya nggak lengkung ini ya. Tapi ya, nah naik, terus turun lagi, gambarnya gagal gitu ya. Nah, saya mencoba kepada siswa soal murni seperti ini biar dia pure dengan cara dia sendiri ya. Banyak yang dia lakukan. Anak yang cukup cerdas itu membagi geraknya. Maaf, pembahasan soal jadi lama ini ya. Ini dicari dulu tingginya. Nah, kita namakan apa ya? H1 misalnya. Kemudian waktunya. Nah, misalkan saja ini diberi titik A, titik puncaknya adalah B, di tanahnya adalah C gitu. Nah, kira-kira ya
80% dengan cara ini. Tapi kita hargai. Daripada dengan yang cara Victor kayak terkesan textbook gitu. Maka dia mencari ketinggian B itu berapa dari A dan waktunya berapa. Habis itu gerak B ke C. Oh, kayak jatuh bebas, ya. Nah, coba cara itu kita apresiasi dulu. Jadi di sini gerak A ke B. Karena GLBB, maka kita ketahui V0-nya 20. Nah, jadi angka-angkanya kita sesuaikan dengan ini. Dengan yang nanti akan kita bahas gerak parabola itu. Tapi mereka tidak tahu ya. Nah, nanti kita menyingkat waktu ini. V0-nya 20, A-nya negatif 10, VT-nya sama dengan 0. Kita akan mencari T dan Kurang min, Pak. S. A-nya kurang min. Iya, Min negatif 10. min 10, betul. Nah, yang pertama, VT sama dengan V0 minus GT boleh. Jadi 0 sama dengan 20 minus 10T. Oh, T-nya ketemu 2 sekon. Nah, 2 sekon. Ini adalah TAB. Nah, untuk mencari jarak yang ditempuh, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Maka 0 sama dengan 20 kuadrat minus 20H. Ketinggiannya adalah 20 meter ya. 20 meter. Oke. Nah, ini boleh kita istilahkan cara skalar. Mengapa cara skalar? Nanti gerak B ke C kita konsisten ya. Tadi gerak ke perpindahan ke atas itu positif, dari B ke C ke bawahnya positif. Sah-sah saja. Untuk perjalanan nalar ini malah lebih bagus gitu ya. Nah, sekarang gerak B ke C. Nah, jatuh bebas ini ya. Jatuh bebas. Ya, dengan data V0 sama dengan 0, A sama dengan positif 10. Nah, ini Kalau berbalik turun. ini. Karena Negatif. skalar ya. Iya, mau negatif ya asal. Ya, karena skalar. Lebih nyaman ini. Jadi karena dianggap ke bawah itu maju. Kemudian S yang akan ditempuh adalah 20 ditambah 25 ya. 20 ditambah 25 sama dengan 45. Maka, nah, pakai S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sebenarnya. Karena mereka sudah agak hafal. Plus GT kuadrat, maka 45 sama dengan 0 plus 5 T kuadrat sama dengan 9. Jadi TBC sama dengan 3. TBC sama dengan 3. Jadi jawabnya TABC. Ya. TA ke B ke C sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5 sekon. Nah, itu. Ya. Di sini lanjut ke gerak vertikalnya. Saya mau menamakan dulu. Ini titik O. Yang kanan A dan B sudah ya O. Kemudian ini B pada parabola ya. Di sini C lah. Maka jarak OB ke arah horizontal ya. Ya boleh di sini O aksen gitu. Ya, jarak atau D1 ya. Gerak horizontalnya. Gerak horizontalnya itu GLB.
Nah, saya anggap siswa ini siswa rata-rata ya, tidak siswa trained Olim. itu tertraining ya. Nah, GLB maka D1 sama dengan Vx kali T, ya, T-nya TABC saja. Ya, TABC soal yang tadi. Nah, saya lupa ini. Ketika berpindah ke ini, ternyata V0Y-nya itu sama, kita pakai yang tadi kita cari ya. Oke. Jadi Vx-nya adalah V0 cos theta kali T, jadi sama dengan V0X-nya, V0 cos-nya 25 kali 0,6 dikalikan 5 jadi berapa ini? 150 ya. 25 75. 75 75. 7,5 oh 75. 75 kali total Meter ya ya? 75 Iya. ya 75 meter D1. Nah kalau pakai vektor nggak usah mencari lagi sebenarnya, tinggal theta diganti 180 plus theta, tapi kita skalar ya ini ya, kita skalar. Oke, sekarang yang ke kiri, gerak peluru kedua. Ya. Nah, sekarang ke bawah sebagai positif saja ya. Gerak vertikal ya. Vertikal. Itu V0Y sama dengan V0 kali sinus theta sama dengan 25 kali 0,8. Iya. 20 meter per second ya. Jadi GLB ke bawah. V0-nya sama dengan 20, A-nya positif 10, S-nya sama dengan 25. Kita cari Waktunya. S ya. Ya, S sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Jadi H sama dengan 20 kali T plus 5 T kuadrat, betul ya. Oh iya, yang tadi pakai skalar kok ya. Nah, oke, nggak masalah. Jadi 25 sama dengan 20 T plus 5 T kuadrat. Kita cari T-nya, kita menemukan persamaan kuadrat. Kita simpelkan menjadi kiri dibagi 5, kanan dibagi 5. 5 sama dengan 4T plus T kuadrat, persamaan kuadratnya adalah T kuadrat plus 4T min 5 sama dengan 0. Kita sudah punya bocoran T-nya berapa ya? Iya, yang tadi kan 2 kayaknya. Min 1 T plus 5. Jadi plus 4 min 1 ya. 1 Min 5. 1 T plus 4. 5. 5. Plus 5. Plus 5. Iya. Oke, jadi T-nya sama dengan 1 sekon. SX-nya ke kiri sebagai positif gitu. Bapak Juga Ibu jelaskan sekalian, ya. Bapak mengapa yang minimal nggak masuk gitu kan? Kan ada 2T Iya, kan. iya. Jadi kan kita perlu jelaskan juga bahwa tidak ada waktu negatif. Ada kan kita jadi muda lagi ya. Iya. Negatif 5 itu kan, Nggak ini kan mungkin. waktu sehingga sampai tanah ya. Secara fisik tadi di B itu negatif 5 itu dia di B. Di titik B ini. Tapi waktu yang lalu ini kan ada di film Star Trek ini ya. Iya, tapi secara apa ya, itu di B tadi saya
waktu negatif 5 itu saya di B. Sekarang di C itu butuh waktu 1 sekon sebenarnya begitu. Nah, kemudian GLB ya. Ya, mencari D2 sama dengan VX kali T. Ya, karena kalau V0 itu jadi GLBB. Jadi V0 diuraikan ke V0Y dan VX. Agak aneh ini ya. Jadi ini ketemunya adalah V0 apaan? Ini cos ya. Cos theta dikalikan T sama dengan 25 cos theta-nya 0,6 Nggih. dikalikan 1 ya. Ya, 15 nggih. Nggih. Ya. 15 meter. Jadi D total sama dengan D1 plus D2 sama dengan 75 ditambah 15 sama dengan 90 ditulis 90,0. Itulah jaraknya. Ya. Ya. Sedikit berikan komentar Pak Bik ya. Nggih. Saya sering menyampaikan pada mahasiswa saya kan ngajarnya saya mata kuliah fisika sekolah menengah, fisika sekolah ya. Yaitu bagaimana mengajar fisika di sekolah SMP SMA. Saya katakan bahwa itu pilihan. Jadi kita mau mengerjakan secara skalar boleh, secara vektor boleh. Ya. Tapi memang kebanyakan guru dan buku yang ada di lapangan juga siswa itu pasti pakai skalar yang aman, agak panjang tapi aman. Jadi ada 2 tahap, naik dulu sama baru turun. Ya. Sehingga di SMA itu kebanyakan guru kan ada 2 rumus yang berbeda. Rumus GVA dan GVB berbeda. Gitu kan? Sebetulnya kan kalau di perguruan tinggi kan sama satu ya di buku-buku itu. Jadi apapun geraknya mau naik mau turun ya rumusnya sama, yaitu pakai velolte min itu kan pakai vektor ya. Cuman kelemahannya apa? Kalau vektor kan harus seperti arahnya ya. Perbedaan naik positif, perbedaan turun negatif ya. Kecepatan naik positif, kecepatan turun negatif. Nah, itu memang pilihan. Saya katakan kalau memang Anda nanti ngajarnya anak-anak yang tidak luar biasa, yang biasa saja ya, sebaiknya lebih baik skalar saja. Sedikit sabar, tapi lebih aman. Begitu. Daripada nanti dengan vektor itu banyak errornya, terutama tanda plus minusnya sering keliru. Jadi itu pilihan. Tapi kalau misalkan ada seorang dosen yang nggak boleh gitu ya, mereka cara ada pinter anak-anaknya ya gitu ya, usahakan yang pakai vektor. Nanti Pak B, saya sering sampaikan demikian bahwa itu pilihan. Ada demi kebaikan, ya, kebaikan supaya aman ya tadi pakai 2 tahap skalar. Ini Pak B, terus dalam kepulan ini kan pakainya Bapak kan dibuat yang vertikal saja, bagus sekali ya. Bahkan kalau saya di SMP Pak ya, ada parabol juga saya bagian. Saya tuh gerak vertikal pun saya rumusnya sama. Jokowi jarak sama dengan kelajuan kali waktu. Itu rumusnya. Jadi, tapi kelajuannya rata-rata apa? Laju awal plus saya bagi 2. Saya nggak pernah ngajarkan rumus GLBB pada gerak vertikal pada anak-anak SMP. Ya tetap GLB Pak, cuman pakai laju rata-rata. Saya sering dengan bercanda itu Jokowi Pak. Jarak sama dengan kelajuan kali waktu gitu. Tapi kelajuannya rata-rata. Ini Pak itu tambahan sharing pengalaman saja gitu. Ya, memang seperti itu. Hanya saja ya kita perlu memberikan pengalaman vektor, nanti mereka mau pilih yang mana gitu. Ya, mungkin ini di awal diberikan Pak ya, setelah itu kita latih juga ya Pak vektor gitu. Iya. Iya Pak. Ini hanya ini kan juga forum diskusi Pak ya, diskusi kita kan pengajar yang diajar bukan siswa ya. Iya. Forum diskusi. Ya, teman-teman kita tetap mencoba memberikan pengalaman yang vektor ya. Yang vektor ini gambarnya saya copy saja ke bawah.
Kita akan memberikan pengalaman yang vektor tetap kita bahas ya. Kita copy ke bawah. Nanti sejam cuma dapat satu nomor, enggak apa-apa, nggak ada yang memarahi. Tidak ada Ya, KKM-nya, Pak ya. iya. Oke, jadi agak gede saja. Nah, bagaimana kalau vektor? Vektornya tetap kita pancing yang satu dimensi dulu, yaitu sebuah peluru dari ketinggian 25 meter ditembakkan ke atas dengan laju V0-nya sama dengan 20. Berapa waktu untuk mencapai tanah? Ya, T sama dengan berapa untuk mencapai tanah? Nah, vektor pun bermacam-macam. Tinggal kita mau mengacu ketinggian 0 mau di mana. Ya, ketinggian 0, sekarang saya pilih dengan garis hijau ini ketinggian 0 di sini ya. Ini ketinggian 0. Nah, maka GLBB-nya jadi diketahuinya bagaimana? GLBB-nya V0 sama dengan 20, A-nya sama dengan negatif 10. Nah, S-nya ini negatif 25. Karena dalam rumus S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, bahkan yang lengkap adalah S0 sama dengan S sama dengan S0 plus V0T plus setengah AT kuadrat itu harus kita ingat S ini bukan jarak, tapi perpindahan. Displacement ya. Nah, ini akan saya hapus lagi saja. Nah, maka kalau titik acuannya seperti tadi saja, ini A, kemudian nanti di sini adalah titik B dan di bawah titik C, maka gerak A ke C. Jadi ini geraknya langsung, nggak usah transit ke B dulu gimana ya. Kalau vektor langsung, jadi gerak A ke C ini diketahuinya. Kemudian S sama dengan V0T min setengah GT kuadratnya adalah S-nya negatif 25 sama dengan V0-nya 20 kali T minus 5 kali T kuadrat, ini persamaannya. Jadi kita jumpai 5T kuadrat minus 20T minus 25 sama dengan 0. Nah, ini pakai vektor ini. Pakai vektor, jadi ruas kiri dan ruas kanan dibagi 5 menjadi T kuadrat minus 4T minus 5 sama dengan 0. Ayo Bapak dan Ibu guru berlomba cepet-cepetan memfaktorkan. T dikalikan negatif 5 dijumlah. Jangan-jangan nggak ada ini. Min 5 plus 1. Min 5 plus 1 saya cek lagi. Kalau dijumlahkan min 4, iya. Jadi ini yang kepake T-nya sama dengan 5. Sama dengan cara skalar tadi. Ya, T sama dengan 5 sekon. Nah, selanjutnya sama dengan tadi ya. Gerak GLB-nya ketemunya 75 nanti ya. Nanti D1 sudah punya kepean tadi, D1-nya 75 meter. Sekarang D2-nya bagaimana kalau dengan vektor? Nah, dari sini saja nih. Dari situ. Kalau dari situ bagaimana? Kalau dengan vektor S sama dengan, coba,
S sama dengan V0 T. T. Nah, ini masih satu dimensi kok ya. Masih satu dimensi kok ya. Jadi yang ke kiri ini satu dimensi karena kalau yang bergerak ditembakkan ke kiri itu tidak ada tempat transit ya, langsung ya ini ya. Tapi mau pakai vektor, ya boleh gimana. Jadi kita konsisten vektor, maka V0, V0-nya negatif 20. A-nya negatif juga. S-nya negatif 25 gitu ya. Maka S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat menjadi negatif 25 sama dengan V0-nya negatif 20T plus 5 kali T kuadrat jadi negatif 5 sama dengan negatif 4T plus T kuadrat. Nah, ini perlu kita luruskan tidak pemakaian negatif dan minus. Katanya kalau minus itu operasi matematika, dijupuk gitu ya. Tapi kalau negatif itu value ya. Jadi kalau 5, jadi kalau ada yang menyebut 5 min yang hasilnya nanti 8 itu kebanyakan 5 min 3. Mungkin yang benar 5 minus negatif 3 sama dengan 8 gitu. Tapi ya ini enggak apa-apa kayaknya. Oke, T-nya T kuadrat minus 4T plus 5 sama dengan 0. Ketemunya harus 1 ya tadi ya. T, jadi T-nya minus 5, minus 1, T plus 5 yang tadi ya. Jadi T-nya sama dengan 1, D2-nya sama dengan 15. Nah, ini contoh pancingan untuk gerak dua dimensi ya ini ya. Satu dimensi ya. Gerak vertikal. Terus dilanjutkan ke gerak horizontal, gerak parabolanya ya. Hasilnya sama itu ya. D sama dan V0 sin theta. Nah, kalau vektor mulai dari gerak parabolanya, itu di sini ada V0, ini ada theta, maka ya gerak vertikal gitu ya. Gerak vertikal. Nah, ini level 2 yang tidak usah perlu pancingan gerak vertikal ke atas saja langsung gerak parabola. V0Y-nya sama dengan, kita mencoba mengerjakan, menjawab dalam harga simbol ya. V0Y-nya adalah V0 sin theta. AY-nya negatif G. Kemudian SY-nya negatif H. Nah, maka waktu untuk sampai di tanah pakainya SY sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat plus setengah AT kuadrat ya. Jadi negatif H sama dengan V0 sin theta T minus setengah GT kuadrat. Ya, jadi di sini kita belajar yang tidak numerik sejak awal ya ini ya. Nah, jadi kita temukan setengah GT kuadrat plus V0 sin theta T. Min, Pak. Iya, minus.
Ini minus, ya. Minus H sama dengan 0. Maka T12 pakai rumus ABC yang luar biasa. ABC itu ada kecap ABC, ada karoseri ABC, ada tambal ban ABC, ada roti ABC, ada rumus ABC. Jadi T-nya sama dengan per G minus B-nya adalah V0 sin theta. Ya, plus minus akar V0 kuadrat sin kuadrat theta plus GH ya, 4ACO 2GH. Nah, gitu. Maka T1 yang diambil yang plus. Begitu rumitnya ya, kalau dalam simbol ya. Ya. Jadi D1 sama dengan Vx kali T sama dengan V0 cos theta. G-nya saya taruh di sini per G kali kurung buka V0 sin theta plus akar V0 kuadrat sin kuadrat theta plus 2GH. Gitu. Nah, sedang D2-nya ternyata sama dengan itu juga V0 cos theta per G kurung buka V0 sin theta. Ambil yang minus ini. D2-nya minus akar begitu. Nah, maka jarak keduanya itu adalah D1 min D2 kalau vektor. Jadi D selisih itu relatif. D1 minus D2. Saya tulis di sini saja, nanti D sama dengan D1 minus D2. Nanti hasilnya cocok apa enggak gitu. Nah, ini atas dikurangi bawah ini. Jeret. Minus. Hasilnya adalah kayaknya V0 cos theta kali V0 sin theta. Nah, jadi plus dan minus itu saling menghilangkan ya. Jadi per G. Iya. Coba kita cek ini ya. Kita cek hasilnya, moga-moga ketemunya 90 ya. Jadi 20. Nanti dulu V0-nya dikalikan dulu. Ya. V0 kuadrat per G kali cos theta sin theta. Jadi sama dengan 25 kuadrat per 10 kali 3 per 5 kali 4 per 5. Nih. Nah, ada yang bisa dicoret. Nah, itu 25 dengan 25. 25 per 10. 25 per 10 kali 3 kali 4. Ya, 100 kali 3, 300 per 10. Kok 30 jawabnya ini? 25 kali 4, 100. 100 per 10. Kok 30 ini? Harusnya 90. Iya. Itu kalau dikurangkan, yang cancel apa Oh, enggak? dijumlahkan ya. Dijumlahkan ya. 2 kali 2 nih. Harusnya dijumlahkan ya supaya plus dan minus hilang ya. Kalau dijumlahkan berarti ini Enggak, dikurangkan kan yang belakang, bukan? Yang akar. Kalau dikurangkan malah yang akar jadi dikalikan 2 ini ya. Harusnya Iya, dijumlahkan jadi supaya. yang depan kan 0 ya. Ya. Coba kalau yang belakang itu kan plus dikurangi min kan 2 kali. 0 kuadrat
Tapi yang belakang, yang depan kan dikurangkan kan 0, Pak. Iya. Ya, 0 yang belakang. Kalau dikurangkan plus 1 dikurangi negatif 1 kan jadi 2. Harusnya di plus. Plus ini harusnya. Iya, Oke. yang belakang plus kan jadi Ya, yang 2 belakang plus. 2 kali. Maka Yang, 2 kali. yang depan kan saling bilang kan kayak. Ya. 2V0 kuadrat cos theta kali sin theta per G harusnya 90 ya harusnya. Tetap juga yang belakang ya Pak, ya, Pak. Yang pakai akar mungkin Pak. Ya. Yang pakai akar tuh Pak. Yang V0 cos theta per G kali akar tuh. Yang suku belakang. Itu kalau dikurangkan kan yang depan kan plus dikurangi plus kan habis. Yang Ya. belakang kan plus kurangi min kan 2 kali. Yang di belakang yang ada akarnya itu loh. Sebentar, kalau ini A dikurangkan atau tambahkan? Kan dikurangkan. B plus C. Terus di sini A kali B minus C. Kalau dijumlahkan berapa ini? Ini kan berarti Jumlahkan. AB plus BC. Ini AB min BC. Kalau dijumlahkan sama dengan 2AB ya. 2AB. Mengapa ditambahkan, Pak? Mengapa tambahkan? Nggak dikurangkan, Pak? Supaya, harusnya dikurangkan. Soalnya kan yang satu kan mesti positif hasilnya. Itu harus dikurangkan ya. Iya, yang satu kan positif, Pak. Yang apa namanya? Yang ke kanan. Mungkin yang paling aman diberi agama mutlak, Pak. Agama mutlak. Jaraknya tapi kalau jaraknya kalau yang vektor di situ kan positif ketemunya psi. tetap harus dikurangkan ya. Dikurangkan. Oke, kita kurangkan. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus tanda dari plusnya ini. Coba kurangkan. Harus dikurangkan. Benar kembali. Nah, mari kita kurangkan. Atas kurangi bawah. Yang depan hilang menjadi 2 akar ya. Jadi ada V0-nya Pak, ada V0 cos theta-nya ya. Ada, ada ya. Sama dengan V0 cos kali 2 ya, ada kali 2. Duanya mau depan apa belakang? Duanya di belakang, duanya boleh. Oke. Ya, maka V0 kuadrat sin kuadrat theta plus 2G. Boleh ya. Jadi 25 dikalikan kan 20, berarti 400 yang depan. 400? 25 kali 0,8 dikalikan 25 kali 0,8. Berarti kan 20. Iya, 500. Yang depan? 400. Yang depan 400. Terima kasih. Nah, ya 150 kali akar 900 kali 30. Nah, ini salahnya di mana kalau ketemunya ini? Iya, 900 ini. Sudah di akar belum 900. Enggak cocok ya hasilnya. Mungkin di depan ada yang salah prosesnya barangkali. Itu yang D2, Pak. Itu yang main enggak apa namanya? Enggak mungkin betul min ya, min akar ya, min akar betul. Min selisih harus min. Ketemunya min kan ya. Jadi D2 sih harusnya ketemunya min D2 tuh. Harusnya ketemunya min dua. Yang disatukan tetap plus ya. Jadi kan plus dikurangi dengan min, udah betul harusnya Pak. Cuman di mana salahnya ini kayaknya dah. Oke. Maaf. Halo. Silakan. Halo, maaf Pak Bi, itu yang di depan itu kan berapa tadi?
2 kali 25 kali 0,6 bagi 10 itu bukannya 3 ya, Pak? Mm-mm. Salah ya, Teh? Enggak 150 ya, Pak, itu ya? Iya. Jadi itu berapa jadinya? 3 kali akar 15 900 ke juga. 2. Harusnya 3. 30 harusnya Pak, 30 Pak. Tiga, 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 tiga. tiga aja. Oh, Tiga, tiga. ini Ya, kok tiga saya itu di depan. gorengan itu Yang harus depan tiga 3 yang ya. depan itu. Oh, itu Ya. di sini ya. Errornya di Mm-mm. situ ya. Nah, ini baru pas sekarang Pak. Mm-mm. 15 3. kali 3 kali 0,6 akar per 900 1/3. Mm-mm. sama dengan 3 kali 30 90 pakai vektor ini 30 ya. sama dengan 90. Akar 930 toh? Iya. 90. Mm-mm. Betul ya. Nah, Tidak 150 tapi 3 ya itu ya. Tadi yang ya, bilang ya tadi. 150 Pak Hadi. Oke, betul. Gitu. Jadi kalau dalam kuliah memang vektor ini main, tapi ke anak saya setuju sama Prof Hadi ini skalar lebih anu ya. Iya, saya katakan pada calon guru-guru itu bahwa sebaiknya di SMA itu karena nggak semuanya anu ya hebat ya, pakai yang panjang nggak apa-apa lah, panjang yang skala raja, agak B itu B ke C gitu. Yang juga perlu kita ini Pak, bahwa waktu tempuhnya itu hanya dipengaruhi fenologi, gitu ya. Jadi Pak kan tadi pakai graf vertikal kan? Jadi yang Iya. menentukan fenologinya, bukan sudut apitnya berapa. Jadi fenologi yang Nah, menentukan waktu yang sudah lamanya diurut. di udara. Nah itu Iya, fenologi yang menentukan, bukan apa? Bukan yang fenol VX. ya, bukan fenol. Nah, Fenol dan tapi sudut. ya bukan dan juga bukan alfa, bukan. Sudut. Yang fenologinya. Jadi fenol Iya. sinteta itu waktu yang menentukan itu. Iya, Waktu. iya begitu. Moga-moga bermanfaat. Sekarang PR ini harus dikerjakan dan harus dikumpulkan ya. Nah, jadi ngiras pantes ini ya, ngiras pantes peluru yang ditembakkan dalam arah yang berlawanan ya. Kalau tadi kan jarak ketika di tanah ya. Tadi kan jarak ketika di tanah. Nah, sekarang PR-nya berapa Kapan tegak lurus? jarak mereka. Oh iya. Mereka itu ya jarak mereka Kedua. dalam fungsi waktu sebagai fungsi waktu gitu. Nah, gitu. Mumpung ini gambarnya sama sekali yang dibuat PR. Kalau dia sampai di sini, peluru yang ke bawah sampai sini, yang ke atas mungkin sampai sebentar, yang ke bawah saya perjauh lagi. Nah, yang bawah sampai sini, yang atas mungkin sampai sini. Jarak setiap saat antar mereka, tapi ini belum sampai tanah. Nah, gitu ya. Berapakah jarak mereka D ya? Ini dikumpulkan ke Pak Hadi ya, Mbak Manik ya. PR-nya Pak Bi ini Pak Bi, di Ya. OSN SMP pernah ada. Oh ya. Tetapi yang satu gerak vertikal ke atas, satunya parabola. Oh Ditanyakan iya. jarak setiap fungsi waktu. Itu SMP cukup sulit jerangkanya Pak. Iya. Iya, SMP ada, cuma satunya vertikal ke atas Pak. Satunya parabola. Itu jarak fungsi Iya. waktu juga. Yang satu ke atas, yang satunya parabola. Ya, Kalau nah ini kan SMP itu parabola ya, semua ya, parabola semua kan. pasti Ya. yang NAS itu ya, pasti ya. Nasional ya, sebetulnya nasional. Nasionalnya. Nasional. Ya. Yang Ada masih yang ada yang ketika bertanya Bapak Ibu tentang PR-nya? Jelas ya, jarak setiap saat dalam simbol saja kalau begitu ya. Ini V0, ini theta. Jadi nanti D in term of V0, G, theta, and what? Nggak ada hanya, nggak perlu hanya.
Ini tinggi banget pokoknya. Nah, PR kedua. Nah, ada ceritanya ini PR kedua tentang gerak parabola. Atau dianggap kuis ya. Ini Mbak Bi cerita sedikit ya. When I was in Nagasaki University gitu ya. Jadi saya menginjakkan kaki di Nagasaki Universitas itu dalam rangka teacher training ya. Sebenarnya tiap tahun ada sampai sekarang ya. Negara maju itu teacher training. Itu begitu ketemu profesornya Fukuyama Yutaka itu, nah, orang Jepang kan sibuk. Ketemu hanya berapa menit langsung ngasih PR. Ngasih PR, judulnya itu dalam bahasa Jepang Hanabi. Nah, Hanabi ya. In English, firework. Kembang api. Kembang api. In Indonesia, kembang api. Habis kasih soal langsung ditinggal pergi. 2 hari nggak ketemu lagi. Ya. Nah, terus saya jawab. Jadi begini ceritanya. Kembang api itu meletus di udara. Nah, partikelnya terhambur, dianggap lajunya sama ke semua arah. Jadi yang ke sana, V0 vektornya sama, yang ke atas juga segitu, yang ke sana panjang vektornya sama, yang horizontal juga panjang vektornya sama. Yang horizontal nanti dia begini. Yang miring ke bawah juga nanti begini. Yang ke bawah juga dengan V0 yang sama. Nah, terus-menerus yang ini ke sana. Yang ini ke sini. Yang ke atas naik terus turun. Nah, kira-kira begini. Nah, kemudian misalnya pada 1 milisekon itu posisinya dia di sini. Atau lebih dekat lagi 1 mikrosekon. Nah, di sini. Nah, ini titik-titik dalam waktu yang sama ini dihubungkan. Nah, dihubungkan begini. Nah, beberapa detik kemudian ini geraknya memang 3 dimensi, tapi kita pandang 2 dimensinya saja. Pada detik berikutnya dia sampai sini. Nah, membentuk suatu apa? Elip atau lingkaran, nah itu pertanyaannya nanti. Nah, misalnya ini begini. Ya, nggak tahu bentuknya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi masing-masing punya V0 yang sama. Ketika meledak ini, pelurunya diam, tidak sedang bergerak ke atas. Biak gitu ya. Maka pertanyaannya, ya, bagaimana bentuknya? Tempat kedudukan posisi Ya. masing-masing partikel dalam fungsi T ya, waktu yang sama ya, waktu sama. Iya, kalau dihubungkan. Nah, ini saya karang sendiri, ya. Bentuknya apakah lingkaran beneran? Nah, maru dalam bahasa Jepangnya itu. Apakah Elips horizontal begini? Apakah atau elips vertikal atau D baru. Menseng tapi itu ya. Menseng. Dibenerin nggak nih? Nah, ya. Nah, ini silahkan dijawab, dikumpulkan ke saya. Di grup nggak apa-apa, ini di grup nggak apa-apa. Jawablah A, B, C, atau D. Tapi harus paham
soalnya. Jadi setiap saat itu dia seperti benar-benar lingkaran, elip lonjong horizontal, elip lonjong vertikal, atau I love you. Dan Atau, jangan takut salah Pak ya. Boleh salah iya, nggak apa-apa. Nah, iya. benar. Jangan takut Nah, salah. pertama, ini tantangan pertama. Tantangan kedua, PR keduanya adalah jika pilihan, buktikan pilihan Anda itu gitu ya, secara matematik. Nah, buktikan pilihan Anda itu, buktikan pilihan Anda secara matematik ya. Ya, itu dalam persamaan matematik. Nah, dulu Mbak Bianto waktu itu bisa menjawab tapi tidak sesuai. Jawabnya sama-sama benar, tapi cara menjawabnya beda. Gampangannya kalau profnya itu pakai vektor, saya mungkin pakai skalar ya. Tapi profesor terkejut. Selain saya jawab secara tulisan, saya menjawab dengan animasinya. Kebetulan sudah sanggup animasi quick basic dari Indonesia gitu ya. Terbukti dari animasinya bentuknya ini tidak saya bocorkan dan logikanya seperti itu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan tentang kuis? Nah, ini Mas Sofyan ini ya. Buktikan secara matematis kalau elip itu persamaannya seperti, atau kita jawab secara spontan sekarang saja ya. Sekarang saja 5 siswa termasuk Pak Hadi. Spontan jawabannya bentuknya seperti apa ini? A, B, C, atau D? Atau Prof. Hadi jawab A, Mas Sofyan jawab B, terus ada 4 peserta kan nanti Yang ada pasti yang bukan benar. lingkaran Pak. Oh iya. Yang pasti bukan lingkaran. Iya. Yang Harusnya vertikal kan pernah naik terus turun ya. Iya, Pernah yang naik vertikal terus naik terus turun. pernah Yang naik terus turun turun. bablas turun. Terus Jadi kan dihubung-hubung. tidak mungkin lingkaran kan. Iya. Hmm. Apakah daun waru? Daun warukah ya? Ini kan tanpa hitungan dulu ya. Insting. Sebab daun waru Nah, itu persamaan matematik sulit Pak. Kalau elip kan gampang elip. iya. Elip Jadi secara intuisi itu elips Pak. Cuman itu elip yang elip. horizontal nggak mungkin kayaknya. Elip yang vertikalnya. Elip nggak Bukan mungkin KD kayaknya. ya, karena dilihat yang naik itu turun lagi loh. Yang ke Eh? bawah bablas mungkin D enggak ya? D mungkin nggak. Tapi bisa juga ya, D bisa juga D. Cuman masalahnya persamaan matematika dan waru itu kan susah Pak. Iya, daun waru. Ada rumus matematika. Nah, elip kan ada rumus elipnya, ada rumus persamaan elip ya. Iya. Mm-mm. Nah, sekarang saja, nggak usah nanti. Sekarang masing-masing tolong menjawab. Jangan takut salah. Prof. Hadi. Intuisi Pak ya. Ya, Intuisi itu yang intuisi. C. Intuisi. Tapi Nah, nggak juga kayak C ya. Yang A lah nggak jelas. Yang B juga nggak kayaknya. saya yang B aja, Bro. ya, Mas Sofyan. Apa? B ya? D, D, B. D, Bro. D. Oh, D. Ya, yang I love you itu. Tapi dia juga bisa Oh, masuk akal dia itu. Betul ya. Tapi nggak tahu ya. Cuman dia itu kan bisa matematika nggak susah. Iya. terus nama yang hadir, sebentar saya lihatnya. Yang lain ibu siapa saja tadi yang hadir? Saya nggak bisa ngintip ini. Nah,
di partisipan, Pak. Nah, Monggo, yang Putri lain. Vista, Bu Halimah Nur bergabung nih kan juga. Bu Siti Rohana mungkin. Bu Nia, Ya, Bu monggo. Nia, Budi, Bu Halimah, Budi jawab apa? Bu Siti, SMA 1 putus. Wah, ini top nih tadi yang TK-nya 100 tadi ya. Ya. Salah satu Putri, putus. halo Putri. Bu Siti, halo. Kayaknya ini nyetel langsung tinggal tidur ya, Pak. Nyetel, kayak nyetel radio saja. Bunia, Yang B, Pak. D ya, Delta ya. B, B, bebek. B, beta, oh ya, beta. Iya. Ini nanti kalau tayang di YouTube, loh jawaban Bapak Ibu ini viral loh. Bu Siti, Bu Siti. Halo Bu Siti. Nah, Prof Hati Halo, Pak. bukan. Iya ya, Bu Siti. Jawab mana, Bu? Kalau tadi yang meledak kembang api, berarti milihnya yang D aja, Pak. D ya. Bu Siti D. Bu Dwi D. Bu Dwi, Prof Hati cenderung yang mana ini? Tentu yang C, tapi C. antara C Oke. dan D sebetulnya, Pak. Antara C dan D. Cuman yang D masih ragu-ragu karena persamaan matematika nggak susah barangkali. Iya. Mm-mm. Berarti Prof Hati yang C ya? D. Ya C tidak apa-apa boleh. Tapi D. C kok enggak juga kayaknya. Kayaknya ke bawah terus yang ke atas. Ini saya jawab sekarang saja biar beban Iya. PR-nya tidak terlalu banyak ya. Iya. D delta. Dak dik duk dak dik duk dak dik duk. Ya. Ternyata jawabnya adalah dak dik duk dak dik duk dak dik duk gitu kan. Ternyata jawabnya A. Benar-benar lingkaran. Iya. Benar-benar lingkaran. Nah, PR-nya tinggal buktikan dengan persamaan. Nah, bahwa persamaan lingkaran kan ya. E kuadrat plus C kuadrat R kuadrat. X min A kuadrat ditambah Y plus apa min ya? Plus min Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. R sama dengan R gitu ya. Nah, nanti harus ini agak textbook ini jawaban profesor kayak gitu. Insya Allah animasinya saya bikin. Jadi untuk lingkaran ini sebenarnya kita banyak kepean. Kita cari YouTube, ya firework gitu, lingkaran memang ya, lingkaran. Jadi sekian dulu, wah pas banget jam 22.00. Nanti keburu di recording stop gitu. Mumpung belum stop, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Minggu depan yang hadir hanya satu ya. Ya. Tapi tadi yang gerak parabol tadi, yang miring ke bawah kan? Ya. Itu kan bisa juga pakainya rumus parabola ya. Itu kan V0 sin tetanya kan V0 sin 180 min theta ya. Kalau dari E positif. Kalau pakai vektor. Ya. Ya. Cuma masalahnya anak SMA itu kan nggak familiar dengan sin cos tumpul, Pak.
sin ya. cos kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Ya, familiar kan yang kuadran 1 ya, yang kuadran 2, 3, 4 kan nggak familiar. Ya. Nah, itu juga mengandung risiko kesalahan gitu kan. Jadi Ya. tadi yang menurut saya ya paling aman ya tadi kalau anak yang biasa-biasa saja yang pakai yang alon-alon waton kelakon. Iya. Jadi pakai yang cara bertahap tadi, skalar tadi. Iya, Gitu. memang betul. Jadi anak-anak yang memang punya kemampuan luar biasa ya, kita bisa kenalkan yang itu dengan vektor tadi. Jadi, monggo semuanya itu pilihan ya Bapak Ibu semua terkajar. Tergantung nanti muridnya seperti apa, kita harus bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan mereka. Oke. Masukan yang bagus. Masuk, ya nih, ini tambahan aja. Monggo, Mas Sofyan, saya kembalikan ke honors. Oke. Bapak Ibu, mungkin ini kita akhiri pada sesi kali ini. Saya berharap mudah-mudahan masih tetap berlanjut untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Cuma komitmen dari teman-teman ini kok agak susah. Mudah-mudahan besok bisa datang lebih banyak lagi. Ya. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup di sampai. Sugeng dalu semuanya nggih, selamat istirahat. Di... Selamat menikmati sertifikasi bulanan sekarang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, nggih.